Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal musalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa jahrad dairin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berhadir di musala yang kita cintai ini di dalam melaksanakan sholat berjamaah perintah Rasulullah, Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpulnya kita pula di sini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan sunnah Rasulullah fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihati. Hukumnya apabila tidak bisa membaca Al-Fatihah. Yang pertama, wajaba 'alaihi ta'allumuha wa hifzuha. Wajib atasnya mempelajari bacaan Al-Fatihah dan wajib menghafalnya. Yang kedua, fa illam yahfazha wajaba kitabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Apabila dia tidak bisa mempelajarinya dan tidak bisa menghafalnya. Misalnya ada orang mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam. Tentunya ketika dia masuk agama Islam, tentunya ketika sudah beragama Islam, wajib dia melaksanakan sholat. Ternyata dia belum bisa membaca Al-Fatihah, belum hafal membaca Al-Fatihah, belum hafal Al-Fatihah. Lalu bagaimana, apa yang dilakukan? Apa yang dibaca ketika sholat? Apa yang dilakukan untuk mengerjakan sholat? Sedangkan dia belum hafal surah Al-Fatihah, maka ditulisnya lah surah Al-Fatihah tersebut di dalam kertas. Misalnya kertasnya ditempel di depan. Belum bisa bahasa Arab, mungkin bahasa Latin, Bismillah dengan ejaan bahasa Latin, maka itu yang dibacanya. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, fa in ajaza qara'a sab'a ayatin la tanqusu hurufaha an hurufil Fatihati wal afdalu kaunuha mutawaliyatun. Apabila tidak mampu, maka membaca 7 ayat yang sama jumlah hurufnya dengan huruf Al-Fatihah. Membaca surah lain, kira-kira kalau surah Al-Fatihah ada hafal, kira-kira surah yang lain mungkin ada hafal juga. Ini kan kemungkinan kecil. Mungkin dia hafal surah yang lain, mungkin kemungkinan. Maka bacalah surah yang lain yang jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Yang keempat, fa in ajaza qara'a sab'ata azkarin la tanqusu hurufaha anil Fatihati. Apabila tidak mampu 7 bacaan, apabila tidak mampu juga ayat yang lain juga belum hafal, maka dia membaca 7 bacaan zikir yang hurufnya sama dengan jumlah huruf Al-Fatihah. Yang kelima, fa in ajaza waqafa biqadriha. Apabila tidak mampu juga, maka berdiri dengan qadar waktu yang sama ketika berdiri membaca Al-Fatihah, berdiri aja. Nah, jadi zikir pada hafal, ayat surah yang lain pada hafal. Apa yang harus dilakukan? Berdiri ya. Beda naya kerjaan. Beda naya berdiri. Sekedar atau sama waktunya ketika orang membaca Fatihah.
Mungkin kita ada menemui kawan kan, misalnya kan ada yang masuk agama Islam mualaf kayak fajar, aku juga belum hafal Fatihah. Nah itu kan pian padahinya. Nah kayak ini anu sana kayak nang baru masuk Islam lagi kan ini. Jadi jangan misalnya, aduh boleh harus baca Fatihah kan, kasihannya gelebakan. Jadi kan harus berlembut-lembut kepada orang yang mualaf. Bahwa idun muta'alikatun bil Fatihati. Faidah yang berhubungan dengan Fatihah. Yang pertama, asma'uha khamsata wa isri nasman. Minha Fatihatul Kitab. Al-Fatihah itu ada 25 nama. Di antara yang 25 tersebut adalah Fatihatul Kitab. Al-Fatihah nama lainnya adalah Fatihatul Kitab. Atau nama lainnya adalah Ummul Kitab. Atau nama yang lainnya adalah As-Sab'ul Masani. Kemudian Alhamdu. Ada di antaranya lagi namanya Al-Kafiyah. Ada lagi namanya Al-Wafiyah. Ada lagi namanya Asyafiyah. Dan ada lagi namanya Al-Asas. Itu yang tertulis di dalam kitab. Hukmul Basmalah. Hukum membaca Bismillah. Hiya ayatun minal Fatihati. Adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ya termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Wa tusannu fi awwali kulli suratin ila surat at-taubati. Disunahkan membaca bismillah itu di setiap surah. Disunahkan membaca bismillah di setiap surah. Ya, jadi membaca bismillah di dalam surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Sedangkan ayat-ayat yang lain itu hukumnya sunnah. Al-Ikhlas sunnah membaca bismillah. Al-Falaq surah sunnah membaca bismillah. Surah Yasin surah sunnah membaca bismillah. Kecuali surah At-Taubah. Nah, itu surah At-Taubah. Nah, kada sunat. Fatahrumu fi awaliha wa tukrahu fi asnaiha inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar itu hukumnya haram membaca bismillah di awal surah At-Taubah. Ketika membacanya di tengah-tengah ayat makruh hukumnya. Di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Menurut Imam Ramli itu hukumnya makruh di awal surah. Nah, kalau menurut Imam Ramli membaca bismillah di awal surah At-Taubah itu hukumnya makruh. Tetapi disunatkan membacanya di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Ketika kita membaca di tengah-tengah surah Al-Baqarah disunatkan membacanya bismillah. Yang ketiga huruf fuha. Huruf bismillah itu huruf Al-Fatihah itu ada 155 huruf dengan membaca Maliki Yaumiddin. Kalau kita menemui kan orang imam membaca Maliki Yaumiddin itu boleh aja, itu qiraah boleh. Artinya jangan cepat menyalahkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu kata Bapak. Boleh juga Maliki Yaumiddin. Cuman yang masyhurnya pakai apa? Maliki Yaum itu masyhurnya. Kalau pampin menemui Maliki Yaumiddin itu boleh. Berarti hurufnya berapa? Huruf Al-Fatihah. Kalau Maliki Yaumiddin 155. Kalau Maliki Yaumiddin 156 huruf di dalam surah Al-Fatihah. La tasqutu al-Fatihatu abadan illa fi halatin wahidatin. Wajib membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Kan wajib hukumnya, wajib. Kalau yang ada dibaca surah Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Kecuali dalam keadaan masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk adalah makmum yang datang setelah imam sudah lama berdiri. Sudah baca Fatihah misalnya kan, atau sudah dibaca surah baru kita datang, itu namanya masbuk. Hukmul masbuki, hukum orang masbuk yajibu alaihi ayyubadira bil Fatihati ba'da takbiri wa la yusannu lahu du'aul istiftah wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyaratan wa la yajuzu lahu ikmalul Fatihati walakin yusannu lahu ikmaluha idza ghalaba 'ala dhanni tatwilul imam fi ruku'i. Wajib atas makmum yang masbuk bersegera membaca Al-Fatihah setelah takbir. Nah kita ini terlambat.
Imam sudah baca Fatihah, imam sudah baca surah, pokoknya kita terlambat. Apalagi misalnya sholat zuhur, sholat asar, itu sir, kita ada mendengar bacaannya. Imamnya sudah baca Fatihah, sudah baca surah, kita ada tahu. Pokoknya kita terlambat aja gitu nah. Kita datangnya terlambat. Maka kita langsung baca Al-Fatihah. Apa yang kita lakukan? Langsung Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja. Tidak sunnah atasnya membaca iftitah. Kada perlu lagi baca iftitah. Apa itu iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi bila kita terlambat datang, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada perlu baca iftitah lagi. Paham ya lah? Kada perlu baca iftitah, langsung aja. Yang auzubillah pun kada usah. Kada perlu pakai auzubillah lagi. Langsung aja pada intinya. Makmum yang masbuk langsung rukuk setelah rukuk imam. Ketika imamnya rukuk, kita baru datang langsung rukuk. Kada perlu lagi baca apa-apa. Setelah rukuk imam, tidak boleh baginya menyelesaikan Fatihah. Kalau misalnya imam rukuk, kita Allahu Akbar Fatihah usah. Imam rukuk, kita datang imam rukuk langsung rukuk, ikuti imam rukuk. Tetapi apabila dia berkeyakinan kuat bahwa imam memanjangkan, bahwasanya rukuknya imam itu panjang, maka sunat ia menyelesaikan Al-Fatihahnya. Imamnya itu panjang, yakin imamnya panjang ya rukuknya. Kalau sempat menyelesaikan Fatihah, selesaikan. Tapi rasanya kan kada sempat lah. Menurut ulun kada sempat Pak. Jadi kayak Pak, ketika datang imam rukuk langsung rukuk. Ketika kita terlambat datang, imam sudah berdiri lama, kita langsung aja baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kada sempat, kada selesai Al-Fatihahnya, langsung rukuk. Walaupun kada selesai rukuk Al-Fatihahnya. Bacaan Al-Fatihah kita. Maka apabila makmum yang masbuk sibuk dengan membaca iftitah, maka wajib dia membaca Al-Fatihah. Apabila sempat rukuk bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Apabila tidak sempat rukuk bersama imam, karena kewajiban membaca Al-Fatihah dikarenakan terbaca membaca iftitah, maka dia tidak dapat 1 rakaat dan wajib berdiri lagi setelah salam imam. Kita masbuk, terlambat sholatnya, imamnya sudah lama berdiri, lalu sempat-sempatnya kita membaca iftitah, entah sengaja atau kada sengaja, kita baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, maka wajib kita membaca Al-Fatihah hukumnya. Sempat kada sempat rukuk, bila kada sempat rukuk, maka setelah salam berdiri berapa rakaat tertinggalnya. Itu konsekuensinya kalau sudah terbaca iftitah. Makanya iftitah jangan dibaca. Kalau sudah terbaca iftitah, misalnya iftitahnya kita datang, imamnya sudah lama berdiri, datang kita terbaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, berhenti dia. Kalau aku teruskan kada sempat, terpaksa ini harus membaca iftitah, wajibnya membaca Al-Fatihah. Wajibnya membaca Al-Fatihah 3. Kan Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Wajib membaca 3 ayat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wajib pokoknya. Kalau yang kada sempat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, rukuk ada imam, kita ikut rukuk, batal salat kita. Nah, pahamnya adalah bisa dipaham lah. Karena orang nggak pahamin ditanya kan. Pokoknya intinya kesimpulannya, bila kita terlambat, langsung aja membaca Al-Fatihah. Kada sempat, bila kada sempat, kada bapak. Kalau datangnya tidak sudah imamnya ya Pak. Imamnya kita datang, imamnya tidak sudah. Terpaksa karena setelah salam kita berdiri lagi. Itu kada dapat rakaat ya. Jadi hitungnya tadi terakhir sekali dia harus mengikuti imam rukuk. Kalau tidak imam kita datang, nah itu kada.
itu kada termasuk rakaat terpaksa kita setelah salam masbuk adalah setelah salam harus berdiri lagi. Berapa rakaat yang ketinggalan?